Hai guys, balik lagi di Pukul 7. Bayangin, di sebuah desa terpencil di Kamboja, ada tradisi yang mungkin terdengar cukup mengejutkan buat banyak orang. Saat seorang anak perempuan mulai beranjak dewasa, keluarganya bisa membuatkan gubuk kecil khusus untuknya. Bukan gudang, bukan dapur, dan bukan juga tempat menyimpan hasil panen. Gubuk ini dikenal sebagai love hut atau gubuk cinta. Disinilah, dalam tradisi masyarakat Krung, seorang perempuan muda bisa mengenal calon pasangan dengan cara yang cukup berbeda dari kebanyakan masyarakat modern. Tapi sebenarnya, apa sih tujuan gubuk ini? Dan apakah tradisinya benar-benar seperti yang sering diceritakan di internet? Yuk, kita bahas 5 fakta tentang suku Krung di Kamboja. 1. Mereka punya tradisi yang dikenal sebagai gubuk cinta. Suku Krung adalah salah satu kelompok masyarakat adat yang tinggal terutama di wilayah Ratanakiri, Kamboja bagian timur laut. Mereka punya bahasa dan berbagai tradisi sendiri. Salah satu tradisi yang paling menarik perhatian dunia adalah keberadaan love huts, atau yang sering diterjemahkan sebagai gubuk cinta. Dalam sejumlah catatan tentang masyarakat Krung, gubuk ini dibuat di dekat rumah keluarga. Tujuannya adalah memberi ruang pribadi bagi anak muda untuk berinteraksi dan mengenal calon pasangan. Jadi, istilah gubuk cinta sebenarnya adalah istilah populer untuk menjelaskan tradisi sosial yang berkaitan dengan perkenalan, hubungan, dan pemilihan pasangan. Di beberapa komunitas, keputusan soal siapa yang akan menjadi pasangan tidak cuma ditentukan oleh orang tua. Anak muda juga punya kesempatan untuk menentukan pilihannya sendiri. Dan justru disinilah bagian paling menarik dari tradisi tersebut. 2. Perempuan punya peran penting dalam memilih pasangan. Kalau membayangkan budaya tradisional, mungkin kita berpikir bahwa urusan pasangan selalu ditentukan oleh keluarga. Namun, dalam tradisi Krung yang terdokumentasi, perempuan muda punya peran cukup besar dalam menentukan siapa yang ingin mereka kenal lebih jauh. Seorang pemuda yang tertarik kepada seorang gadis bisa datang dan mencoba mendekatinya. Mereka bisa ngobrol, menghabiskan waktu bersama, dan saling mengenal. Tapi keputusan untuk menerima atau menolak tetap ada di tangan pihak perempuan. Dalam catatan tentang tradisi ini, seorang perempuan bisa meminta seorang pemuda pergi kalau dia tidak menyukainya. Artinya, gubuk tersebut bukan cuma tempat untuk bertemu. Gubuk ini juga menjadi bagian dari sistem sosial yang memberi kesempatan kepada perempuan untuk memilih pasangan berdasarkan kecocokan. Bahkan, beberapa laporan menyebut bahwa masyarakat Krung melihat proses ini sebagai cara bagi anak muda untuk mengetahui apakah mereka benar-benar cocok sebelum menikah. Jadi, tradisinya jauh lebih kompleks daripada sekedar julukan gubuk cinta. 3. Gubuknya benar-benar sederhana. Kalau kamu membayangkan rumah mewah atau tempat romantis yang khusus, kenyataannya ternyata jauh berbeda. Gubuk tersebut biasanya berupa bangunan sederhana yang dibuat dari bahan lokal seperti kayu dan bambu. Ukurannya juga tidak besar. Beberapa bahkan hanya cukup untuk 1 atau 2 orang. Menariknya, di beberapa komunitas, bentuk gubuk untuk laki-laki dan perempuan bisa berbeda. Sebuah laporan dari The Cambodia Daily mencatat bahwa gubuk anak laki-laki bisa dibuat lebih tinggi, sementara gubuk anak perempuan dibuat lebih rendah. Namun fungsi utamanya tetap berkaitan dengan kehidupan sosial anak muda. Mereka bisa berkumpul, ngobrol, mendengarkan musik, dan saling mengenal. Dulu, suasana malam di desa bahkan bisa lebih ramai karena anak-anak muda datang untuk berbicara dan memainkan musik tradisional. Jadi kalau dilihat dari luar, gubuk kecil itu mungkin tampak biasa saja. Tapi bagi masyarakatnya pada masa tertentu, tempat kecil ini punya fungsi sosial yang cukup besar. 4. Tradisi ini bukan berarti semua orang bebas melakukan apa saja. Ini bagian yang sering salah dipahami saat cerita tentang gubuk cinta Krung muncul di internet. Karena istilahnya terdengar sensasional, banyak orang mengira tradisi ini berarti anak muda bebas melakukan apa saja tanpa aturan. Padahal, kenyataannya jauh lebih kompleks.
Tradisi di setiap komunitas Krung tidak selalu sama. Tetap ada aturan sosial, norma keluarga, dan mekanisme masyarakat yang berlaku. Bahkan dokumentasi tentang adat Krung menunjukkan bahwa ketika seorang perempuan tidak ingin seorang pemuda berada di gubuknya, dia bisa meminta pemuda tersebut pergi dan meminta bantuan keluarganya jika diperlukan. Jadi, lebih tepat kalau kita memahami gubuk cinta sebagai bagian dari sistem perkenalan dan pemilihan pasangan, bukan sekedar tempat untuk hubungan romantis. Ini penting karena saat membahas budaya masyarakat adat, kita perlu melihat konteksnya. Sebuah tradisi yang terlihat aneh dan sudut pandang masyarakat modern belum tentu punya makna yang sama bagi masyarakat yang menjalankannya. Lima, tradisi gubuk cinta kini semakin menghilang. Dan inilah fakta yang mungkin paling menarik. Tradisi yang membuat masyarakat Krung dikenal di berbagai media ini ternyata semakin jarang dilakukan. Modernisasi membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Rumah-rumah sekarang semakin besar. Anak muda punya kamar sendiri. Telepon seluler dan media sosial juga mengubah cara orang berkenalan. Bahkan beberapa laporan dari desa-desa Krung menyebut bahwa gubuk tersebut sudah tidak lagi digunakan untuk fungsi tradisionalnya. Ada yang dibongkar, ada yang cuma tersisa sebagai peninggalan, dan ada juga yang dibuat kembali untuk diperlihatkan kepada wisatawan. Salah satu laporan terbaru menggambarkan bahwa di beberapa komunitas, tradisi ini pada dasarnya sudah menjadi bagian dari masa lalu. Jadi, mungkin hal paling menarik dari cerita ini bukan cuma soal gubuk cinta, tapi juga tentang bagaimana sebuah tradisi yang sudah berlangsung selama beberapa generasi bisa perlahan berubah ketika kehidupan masyarakat ikut berubah. Jadi, itulah 5 fakta tentang suku Krung di Kamboja. Sebuah masyarakat adat yang punya bahasa, tradisi, dan cara hidup yang berbeda dari kebanyakan masyarakat di dunia. Mereka pernah memiliki tradisi gubuk cinta, yaitu ruang khusus yang memberi kesempatan kepada anak muda untuk saling mengenal dan memilih pasangan. Perempuan punya peran penting dalam menentukan siapa yang mereka terima. Gubuknya sangat sederhana. Tradisinya juga punya aturan sosial yang tidak sesederhana apa yang sering terlihat di internet. Dan yang paling menarik, tradisi ini sekarang perlahan menghilang. Di zaman ketika orang mencari pasangan lewat aplikasi di smartphone, masyarakat Krung pada masa lalu punya cara yang jauh lebih sederhana. Sebuah gubuk kecil, beberapa obrolan, dan kesempatan untuk mengenal seseorang sebelum memutuskan apakah dia benar-benar orang yang ingin dijadikan pasangan hidup. Tapi mungkin ada satu hal yang bisa kita pelajari dari tradisi ini. Setiap budaya punya cara sendiri dalam memahami cinta, keluarga, dan pernikahan. Apa yang terlihat aneh bagi kita, bisa jadi justru sangat berarti bagi masyarakat yang menjalankannya. Dan mungkin, di balik sebuah gubuk kecil di pelosok Kamboja, tersimpan cerita tentang bagaimana manusia sejak dulu mencari satu hal yang sama. Seseorang yang bisa menjadi pasangan hidupnya. Kalau kamu suka fakta unik tentang suku, negara, dan tradisi aneh dari berbagai belahan dunia, jangan lupa subscribe channel ini. Karena dunia masih menyimpan banyak budaya yang mungkin belum pernah kamu dengar. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time!